Brebes Mekar. Orang Mekar. Brebes Mekar. Orang Mekar. Brebes Mekar. Orang Mekar. Bumi Ayu. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Pada prinsipnya saya sangat setuju dan berharap banget agar Brebes Selatan menjadi kabupaten tersendiri, karena memang saatnya sekarang harus sudah misah. Ngurus apa saja terlalu jauh, apalagi akses kendaraan Bumi Ayu Brebes itu sangat sulit. Travel nggak ada, sendiri urusannya sendiri, harus nyewa dan lain sebagainya. Untuk ekonomi menengah ke bawah kayaknya merasa keberatan. Nah, yang saya tanyakan, ini kan pengusulan Brebes Selatan sudah lama sekali ya Pak Imam, bahkan yang mengusulkan sudah pada almarhumah. Mudah-mudahan Pak Imam sebelum ini tuntas panjang umurnya, agar benar-benar perjuangannya Pak Imam itu terwujud tercapai. Tadi sudah disampaikan, kalau perjuangannya terwujud, yang enak adalah anak keturunan kita. Ngurus apa-apa tidak terlalu jauh, bahkan kalau sudah jadi kabupaten sendiri, mungkin Pak Imam masih terus berjuang memperbanyak lapangan pekerjaan untuk anak-anak kita juga, cucu-cucu kita juga. Nah, karena yang memperjuangkan sudah banyak almarhumah, bahkan saya ini ada perwakilannya dengan Bu Haji Eli, pernah ikut juga demo ke gedung MPR Jakarta di sana. Nah, kira-kira yang saya tanyakan kepada Pak Imam, Pak, apa sih yang menjadi kendala kok pengusulan untuk menjadi Brebes Selatan sepertinya sulit sekali, kemudian lama untuk didilkan, sedangkan adik saya di Serpong itu mengusulkan Kabupaten Serpong jadi Serpong Selatan, prosesnya tidak bertahun-tahun karena waktu itu memang moratorium sedang dibuka, kemudian juga tidak dibarengi dengan politik, lalu masyarakatnya siap mendanai Pak di Serpong itu, ya swadaya, urun. Nah, di sini para pejuangnya sudah ikhlas, rela berkorban tanpa harus melibatkan dengan iuran untuk masyarakat. Yang penting mintanya kompak saja, begitu ya Pak? Mintanya kompak, berdoa bagaimana supaya Brebes Selatan itu cepat mekar. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah apa sih yang menjadi kendala kok sulit banget, itu yang pertama. Yang kedua, proses dari bawah sudah sampai ke pusat sudah dilaksanakan. Dong-dongnya Pak, ya kayaknya orang desa ya Pak ya, orang ngerti. Dong-dongnya sih ke dinas apa Pak, supaya
jeder jadi Brebes Selatan itu uangnya sama pasti ngedilna pemerintah pusat apa anggota DPR apa gimana? Iya, terus apa peran anggota DPR pusat untuk wilayah Dapil Brebes? Kenapa orang-orang masyarakat ini sudah berjuang dengan begitu gigih, begitu kuat, kok anggota DPR yang ada di tingkat pusat kan lebih dari satu partai, apakah belum ada partisipasinya untuk membantu? Apa memang seperti apa Pak? Mudah-mudahan ini kan sudah seolah dari nol lagi ya Pak ya perjuangan ya? Dari nol lagi. Nah mudah-mudahan monggo yang jadi anggota DPR pusat benar-benar ikut membantu kita sehingga masyarakat Brebes Selatan tidak pontang-panting terus untuk mewujudkan Brebes Selatan menjadi kabupaten. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu ya, kita sejarah ya Bu ya. Zaman ini paham. Sebenarnya keinginan Brebes Selatan bisa itu tahun 1968 zaman Pak Haji. Proses-proses tahun 2024 kira-kira Pak Haji Amin, Pak Dr. Faisal, kami terus buat presidium Cita Sroni, Pak Ilamin, saya, Pak Dr. Faisal almarhum buat terus kongres rakyat Bu. Nah, dipilih ketuanya PNS lah ya, barang ketuanya PNS dari direktur lah, terus pimpin mandek lah, itu kan jadi terus aja ya. Nah, kedua setelah Bupati memberikan anggaran untuk kajian terunsur, ada berkas kelayakan ya bahwa Brebes Selatan layak jumputna Bu. Kita jujur apa kita mudah alhamdulillah Pak Sekda memberi saya Mas Tony Sekda. Oh, sudah satu hajiannya sing unsur apa ya Pak Sekda? Iya juga kaya wong tua-tua kae gue oh nah akhirnya sekolah berkah aku udah kabeh. Akhirnya aku nggawe MPP masyarakat peduli pemekaran. Akhirnya Bu Ida bareng aku lah Abang Hia wakil Pak Ilamin ditarik lah jadi bangun buat DPR Pak Indra paripurna rampung MPP. Wis manduk kabeh aku ganti ketua MPP persiduk mlaku dhewek nggawe piye 7 tahun kaya ngampleng aku nggawe piye kayak komite ya kita secara bayak mau ada mau ya alhamdulillah DPR karena komisi-komisi ini Bu. Nah komisi A bidang pemerintahan, bidang Y ekonomi UMKM, bidang lingkungan hidup. Nah Y provinsi bidang komisinya A pemerintahan dan komisi pembangunan kita komisi D. Jadi dewan kue orang pusat orang provinsi kabupaten anak komisinya kemitraan misalnya bidang dinas PU, dinas kesehatan, dinas pendidikan ya. Nah mengko oh bahasa Jawa ya Bu ya ngangel bahasa Jawa. Setelah gubernur karo rapat karo komisi A pemerintahan bahwa Brebes berkas rampung ya wis pimpinan DPRD karo gubernur rapat paripurna eksekutif karo anu legislatif digedhok paripurna. Oh Brebes dok digawa maring
gubernur gak maring komisi loro bidang pemerintahan. Ngomongin DPR komisi 1, 2, 3, 4, 11 salah. Nah, di sini yang komisi 2 Mas Buyut sama Cynthia. Ya, kotak lobi maning. Yang penting kan Semarang di sini. Mulane iki tanggane aku sahabat aku, main Jakarta aku ya. Padahal main Semarang dia main Jakarta, yang turu sih Jakarta. Ya kan balik main Semarang provinsi maning. Karena aturannya harus melalui paripurna provinsi, Dewan Perwakilan Daerah yang mana Mas Buyut ingin yang Jakarta yang ngomong harus kembali ke provinsi dulu di paripurna. Tapi orang kampungan silaturahmi itu ya apa ya Bu ya, ketika itu ya nanti follow up-nya presiden atau komisi 2 nggodok, komisi 2 mitrane kayak komisi 2 DPR itu mitrane Mendagri hukum perundang-undangan. Oh ini yang Indonesia mau dimekarkan ini bersama COVID, nah itu baru laporan pimpinan DPR RI puan karo Prabowo presiden karo Daud. Oke paham Dom? Nah DPR kan ada komisi-komisinya ya, komisi A bagian G, komisi B bagian pendapatan. Jadi berkatnya selama kia orang tahu di Semarang Bu. Kata siapa? Nah itu saya dengar cerita-ceritanya sudah di Bibit. Yang kita orang jari-jari Bu, anak videonya kita anak sih langsung ya, tapi masing-masing lah ya niat hati seperti itu. Jadi nanti follow up-nya nanti presiden, dan ini Jawa Barat juga banyak yang mau mekar Sulawesi, Jawa Tengah papat mau berebut nomor 1. Kalau mak mentakon nomor ini mau bisa terjawab apa Mbak? Kendalanya gadel di Oh gagal nang provinsi dan mulanya ki Mbak. Tutup poin tidak bertele-tele enggak karena saya pertanyaan. Jadi di provinsinya itu gadel. Gantinya dananya anaknya ada. Mulai kemarin Mbak, setelah saya ke sana kan komisi A DPR di provinsi bagian pemerintahan, gue orang jog berkasih. Mandeknya ngono ya Mbak. Makanya alhamdulillah wingi wis audiensi karo komisi A, makanya Mas Vito waktu kan ngomei. Ya mau ngomei aja wong berkasih berlanjut ngomei. Ya. Paham ya Mbak ya? Wabarakatuh. Saya Eli Atinina dari kalau dulu pernah ikut yang pertama kali di Jakarta dengan Mas Agus Sutiono apa Sutioso ini? Agus Sutiono ya, dan juga saya menyimak dulu kan sudah katanya administrasinya kurang, perbatasan berarti sudah dipenuhi ya Pak Agus ya, perbatasannya harus jelas dari mana-mana, terus ada lagi harus petanya dan lain sebagainya. Saya melihat dari awal sampai sekarang sekjennya masih Pak Agus Sutiono S. Tentunya berkasnya, arsip-arsipnya masih ada di Pak Agus Sutiono. Mau lengkap kayak mau dilengkapi apa tidak, itu ada pokok utamanya di Pak Agus Sutiono S. Nah, rapat paripurna, untuk mencapai rapat paripurna itu ada rapat komisi dulu, komisi A bidang pemerintahan, kemudian dengan bagian Oda bidang Pemprov Jateng dirapatkan dulu ini teknis-teknisnya, tapi berkas sudah lengkap. Itu Bu, soal tadi kurang, kalaupun ada kekurangan itu urusannya Pemda, tapi intinya sudah lengkap seperti itu. Sembako dan nilai uangnya 950.000 yang dikumpul ya. Serahkan Mas. Kita di situ.
Sekarang harus kotoran. Itu ada menyerahkan narang. Terus foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ibu Sofiah dari Purwatan. Saya sangat setuju untuk adanya pemekaran Brebes Selatan dan sangat-sangat berharap agar cepat terwujud dengan adanya Brebes Selatan, agar masyarakat Brebes Selatan tidak terlalu banyak kesulitan dalam mengurus segala hal karena situasinya yang begitu cukup jauh. Itu aja. Ya, nama saya Siti Baroroh. Saya pengusaha usaha di Kabupaten Brebes, mendukung sekali adanya pemekaran ini karena sudah perlu sekali. Sudah perlu sekali untuk perkembangan daripada Brebes Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dari Kalierang, Hasan Bisri. Untuk ini mewakili masyarakat Bumiayu atas nama Cofir, masyarakat Jerigo. Alhamdulillah dengan pemekaran ini kami mengharap agar proses pemekaran secepatnya ataupun dalam ini perlu dikawal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hafidah Asro. Saya selaku pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM, dan selama ini kami melakukan pendampingan khususnya untuk di Jawa Tengah. Saya berharap bahwa Brebes Selatan segera mekar dan segera bisa merdeka, karena pelaku usaha maupun UMKM di Brebes adalah sangat banyak dan sangat potensial. Semoga ini semua bisa mendukung dengan percepatan Brebes mekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Atinina, warga Dukuturi dan seorang pensiunan. Saya mendukung sekali dan berharap sekali agar Bumiayu cepat mekar. Masalahnya kita kalau mau urus apa-apa ke Brebes terlalu jauh, dan juga menurut saya SDM Bumiayu sekarang ini, apalagi dengan generasi mudanya, generasi penerusnya itu sudah mumpuni, insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih para media. Alhamdulillah acara kita sosialisasi dan konsolidasi berjalan lancar karena Allah jualah. Kami berkesehatan, rampung, dan ini bentuk-bentuk aspirasi dari masyarakat bawah yang selama ini mengidam-idamkan kemandirian Brebes Selatan dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk membangun demi rakyatnya, anak cucu kita sendiri. Karena selama ini kita sudah capek dalam hal pelayanan maupun keadilan pembangunan. Salam perjuangan, dan kami terima kasih kepada Bupati telah memberikan fasilitas pendopo ini untuk acara ini.